Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan keluarga. Kita akan mulai kebaktian pemberangkatan. Kita akan mulai ya. 亲爱的弟兄姐妹们、家属们，平安，早上好。我们将开始我们今天早上的出殡礼拜。这个时候，请我们大家安静预备心，来开始我们今早的聚会。Mari kita masuk dalam saat teduh. Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Kita naikkan pujian nomor 26. 27. Pujian nomor 27. Halaman 27. Kita nyanyi 2 kali. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur walaupun di tengah-tengah masa-masa kedukaan ini, karena Engkau terus mendampingi, Engkau terus beserta dengan kami melewati hari demi hari sampai saat ini. Kami terus merasakan sampai di sini Tuhan terus memberkati. Tuhan, kami berkumpul pada pagi hari ini. Sebentar kalau kami akan menghantarkan jasad fisik dari orang yang kami kasihi, Bapak Jakub Kurnia almarhum, yang pada saat ini roh, jiwa, dan keberadaannya sudah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkaulah yang memelihara dan memimpin kami, memberikan ketenangan, penghiburan, bahkan damai sejahtera. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca satu firman Tuhan. Kita buka halaman 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7 dan ke-8. Halaman 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama untuk ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada hari itu bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang yang kita kasihi, kita yakin dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan telah menerima mahkota, dan karena dia telah memelihara imannya. Inilah satu ayat yang boleh menghibur keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bok Sujoli, kita naikkan lagi satu pujian 39 El Shaddai. Ya Tuhan, kata-kata manusia tidaklah cukup untuk menguatkan dan menghibur kami yang berduka. Oleh karena itu kami memerlukan kata-kata surgawi, kata-kata yang berasal dari firman Tuhan, yang merupakan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi setiap kami. Oleh karena itu tolonglah hamba-Mu di dalam menyampaikan perkataan-perkataan Allah melalui renungan firman Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan ini bersungguh-sungguh semakin menguatkan dan menghibur bagi keluarga yang berduka. Silakan Kau berbicara ya Tuhan. Roh Kudus kuasailah kami dan hamba-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada yang kami kasihi, Airos Mawati, Ci Maria, Ci Susan, Ko David, dan Esther, dan seluruh anggota keluarga yang berduka cita. Tentu ketika orang yang kita cintai dan mencintai kita pulang lebih dahulu ke rumah Bapa, itu akan menimbulkan satu kedukaan yang teramat dalam, kepedihan, kepahitan dalam hati kita.
Akan tetapi kita percaya bahwa di balik peristiwa kelam yang kita alami saat ini ada satu pengharapan, ada satu keindahan. Oleh karena kita tahu bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang-orang ini akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan mengalami kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah Sang Pencipta, Allah di dalam Yesus Kristus di surga yang mulia. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada padanya. Kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ada pepatah yang mengungkapkan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan nama. Ini selaras dengan firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik adalah lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara-saudara, ungkapan nama baik ini memiliki arti, yaitu reputasi, kesan, atau gambaran positif pada seseorang yang diberikan orang lain berdasarkan penilaian perilaku, karakter, integritas. Saudara-saudara, berdasarkan kesaksian dari Esther, saya mendengar cukup banyak yang mengenai Papa, bagaimana dulu melayani di Metodis, bagaimana Papa yang pernah menjadi guru, pengajar paduan suara. Kemudian dari Malang, Stefani menyaksikan yang begitu indah, bagaimana beliau begitu kagum ya terhadap iman yang dimiliki oleh kumkumnya. Dan iman itu telah diwariskan kepada anak cucu dan juga menantu dan keluarga. Saya menyaksikan bahwa inilah yang terjadi. Firman Tuhan di dalam Amsal tadi, beliau telah memiliki nama yang baik, terutama bagi keluarga yang mencintai dan dicintainya. Dan juga saya rasa bahwa nama baik beliau bukan hanya terbatas pada keluarga, tetapi saya yakin bagaimana teman-teman kita yang di GMI Aceh misalnya, saudara-saudara, mereka yang pernah diajar Al-Qur, yang dilatih paduan suara, mereka ingat sosok dari almarhum Bapak Jakub Kurnia. Demikian juga di gereja kita. Setelah beliau datang ke Jakarta oleh karena tsunami, beliau kemudian aktif dan setia hingga pada akhirnya beliau berpulang kepada Bapa. Saudara-saudara, almarhum Bapak Yakub Kurnia telah mewarisi iman dari kumkumnya. Kemarin Stefani menceritakan bagaimana kumkumnya datang di Indonesia, kemudian mengabarkan membawa misi Metodis di Aceh. Kemudian warisan iman itu menurun kepada anaknya, kemudian kepada kumkum yaitu almarhum Bapak Jakub, dan terus menerus turun. Ya, saya menyaksikan bagaimana pelayanan Esther di gereja dia sebagai singer, dan saya yakin juga keluarga yang lain juga memiliki iman yang sama. Beliau telah menghidupi iman. Iman bukan saja dimengerti, didengar, tetapi iman dihidupi. Tetapi iman betul-betul dihidupi dan menghidupi dari almarhum Bapak Jakub. Dan juga iman itu diwariskan kepada anak menantu
dan juga keluarga besar. Nah, saudara-saudara, di dalam suratnya Rasul Yakobus menyebutkan bahwa mereka yang bertekun, dalam konteks ini bertekun di dalam penderitaan, atau orang yang bertekun di dalam iman, disebut sebagai orang yang berbahagia. Mengapa dikatakan berbahagia? Karena mereka telah mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah sendiri untuk tetap setia di dalam memelihara iman, untuk hidup berkenan kepada Allah, untuk hidup sesuai dengan kemauan Allah dan menyukakan akan hati Tuhan. Kemudian Yakobus memberikan satu contoh daripada kehidupan Ayub, yang dikatakan dia adalah seorang yang saleh, akan tetapi dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Akan tetapi Ayub tidak kecewa kepada Tuhan. Ayub tetap setia memelihara imannya kepada Tuhan. Dan Yakobus mengatakan, kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Dan kita sama-sama tahu bagaimana akhir daripada kehidupan Ayub. Dan pada saat ini kita seringkali membicarakan tentang iman Ayub yang tetap beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Pada akhir hidupnya orang menyaksikan bahwa Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Ayub hidup kemudian dengan berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang mencintai dan juga dicintai, yang memiliki reputasi sebagai seorang yang telah memelihara iman yang luar biasa. Saudara-saudara, saya terkesan dengan kesaksian Stefani juga dari Malang, bahwa setelah beliau mengalami sakit selama 2 tahun, yang tentunya di dalam keterbatasannya, di dalam kesakitannya, di dalam penderitaannya, Bapak almarhumnya itu, beliau tidak kecewa kepada Tuhan. Beliau tetap mencintai Tuhan. Dan saya merupakan satu saksinya, saudara-saudara. Puji Tuhan, ketika kami melayani perjamuan kudus bersama-sama dengan Cang Semu dan Ibu Minai pada waktu itu, dan yang dikatakan oleh Stefani, Cang Semu mengajak kita menyanyi salibnya. Dan kita melihat bagaimana beliau dalam segala keterbatasannya, dia menyanyikan lagu itu, salibnya. Saya melihat wajah yang sukacita, wajah yang antusias menyanyikan itu. Dan saya setuju dengan Stefani bahwa dia telah memelihara imannya meskipun mengalami penderitaan karena sakit selama 2 tahun itu, tetapi dia tetap bertahan di dalam imannya dan tetap memuji-muji nama Tuhan sebagaimana yang ia kerjakan pada masa mudanya hingga pada akhir hidupnya. Dia tetap mencintai Tuhan. Saudara-saudara, saya menyaksikan bahwa beliau adalah seorang anak Tuhan yang berbahagia. Saya menyaksikan bagaimana ketika Bapak Ibu keluarga besar meneteskan air mata, sebagai tanda kedukaan yang sangat mendalam, keterhilangan yang teramat pedih. Itu menandakan bahwa sosok almarhum adalah orang yang benar-benar dicintai, orang-orang yang benar-benar diharapkan untuk terus hidup bersama-sama. Akan tetapi Tuhan berkehendak lahir. Saya mengatakan dia adalah orang yang berbahagia karena apa? Tuhan mengaruniakan usia yang panjang, saudara-saudara, mendekati usia 80 tahun, yaitu usianya berat 78 tahun. Itu merupakan satu karunia Tuhan, bukan? Belum tentu kita mencapai sampai usia demikian. Dan yang paling berbahagia adalah beliau berhasil mewariskan iman itu kepada keluarga. Dan di akhir hidupnya, istri, anak-anak, cucu dan cicit akan mengenalnya sebagai suami, sebagai papa, kumpai yang baik. Dan saya percaya kenangan manis ini gak hanya berhenti pada saat ini atau ketika dia sudah dimakamkan, akan tetapi sampai selamanya kalian akan mengingat keteladanan iman
keharmonisan yang beliau berikan kepada setiap kita, cinta kasih yang hangat, itu akan terus dikenal. Biarlah Bapak Ibu kita yang masih hidup, marilah kita bangkit dari kedukaan ini. Marilah kita tenang terus apa yang baik yang telah ditinggalkan, dan marilah kita juga memelihara iman sebagaimana yang telah disaksikan, yang diteladani oleh kekasih kita ini, sehingga ketika pada akhirnya nanti, ketika kita bertemu dengan Tuhan, dan kita akan pasti bertemu dengan kekasih kita, dan kita pun dikatakan, baiklah engkau hamba yang benar, hamba yang baik, karena engkau telah memelihara iman sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh orang tua kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk dapat melakukan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, bahwa firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh menuntut kami untuk kami hidup di dalam memelihara iman, bertekun di dalam iman, sebagaimana yang sudah diteladani oleh kekasih kami, almarhum Bapak Jakob Kurnia. Biarlah keluarga yang mewarisi iman ini dapat hidup dan menghidupi iman di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati juga, tinggal sebentar kami akan berangkat ke Cikupa untuk menghantarkan jenazah ke peristirahatan yang terakhir. Tuhan berkati perjalanan kami, jauhkanlah kami di segala bahaya yang melintang. Tuhan tolonglah kami, biarlah semua acara ini boleh sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita segera akan menutup ibadah pemberangkatan kita, mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，让我们来到神的面前，预备好我们的心，来领受从神而来的祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai dan sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Baik, sebentar kita akan bersama memberangkatkan ke Grand Heaven Memorial di Cikupa. Ya, jadi Bapak Ibu yang keluarga, saya rasa sudah berkoordinasi mengenai mobil. Tetapi jikalau ada yang membutuhkan, gereja juga menyediakan, masih ada tempat di mobil gereja. Ya, kalau ada yang mau ikut mobil gereja juga masih ada tempat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.